gambar pidato presiden di televisi. Rupanya, pemerintah untuk memudahkan pengendalian penyebaran wabah, memutuskan untuk mengumpulkan semua warga untuk karantina terpusat. Dengan cepat, bus besar yang dikirim oleh tentara segera mengumpulkan warga di sekitar kompleks. Namun, ketika Dazuang juga bersiap untuk pergi bersama-sama, kakak perempuan Ercui tiba-tiba mengirim pesan, menyuruhnya untuk tidak naik ke bus, tetap bersembunyi di rumah, menunggu kakak ipar yang berada di tentara untuk menyelamatkannya. Namun, segera makanan anjing di rumah Dazuang juga habis. Melihat situasi, dia harus keluar mencari makanan. Dia melirik ke arah pakaian renang di sampingnya dan tiba-tiba memiliki ide. Jadi, setelah bersenjata lengkap, Dazuang membawa tombak ikan dan mulai mencari makanan di dalam perumahan. Namun, keberuntungannya tetap sangat buruk. Setelah mendobrak masuk beberapa rumah kosong berturut-turut, ternyata, dia bahkan tidak menemukan sepotong roti pun. Di dalam lemari es semua tetangganya, ternyata lebih bersih dari wajahnya. Saat dia putus asa dan tiba di rumah ke-9, bersiap mencoba keberuntungannya. Tak disangka, detik berikutnya. Aku tidak punya apa-apa. Ternyata, orang tua itu karena cacat di bagian bawah tubuhnya. Jadi, dia ditinggalkan oleh keluarga yang melarikan diri di rumah. Dazuang tidak bisa berkata-kata. Dia tidak hanya tidak menemukan makanan apapun. Sebaliknya, malah menambah satu mulut lagi untuk diberi makan. Siapa sangka, orang tua itu dengan bangga mengatakan, dia bisa menunjukkan kepada Dazuang rumah tetangga mana yang seharusnya masih menyimpan persediaan makanan. Ternyata karena sudah lama tidak bisa bergerak, orang tua itu sangat memahami setiap gerak-gerik tetangganya. Misalnya rumah Pil yang berada di seberang. Karena mereka pergi dengan tentara secara tergesa-gesa, rumah mereka kemungkinan masih memiliki sedikit persediaan makanan. Benar saja, ketika Dazuang tiba di lokasi, dia menemukan 2 kaleng kacang yang diasinkan di lemari Pil. Dia juga menemukan beberapa botol di rumah Ana sebelah. Tapi jelas hanya ini tidak cukup. Syukurlah, tidak lama kemudian Dazuang beruntung menemukan sebuah sepeda motor. Dengan kendaraan ini, dia bisa dengan mudah mencapai daerah yang lebih jauh. Akhirnya, usaha tidak mengkhianati hasil. Hari itu, Dazuang akhirnya menemukan banyak. Setelah berbulan-bulan kelaparan, hari ini mereka akhirnya menikmati makan besar dengan baik. Tapi yang harus datang pada akhirnya akan datang. Setelah Dazuang mencari hampir seluruh wilayah sekitar, persediaan makanan mereka dengan cepat kembali habis. Lalu harus bagaimana sekarang? Siapa sangka pada hari ini, Dazuang tiba-tiba menemukan melalui radio. Seorang yang bertekad telah mendirikan sebuah kamp pengungsian di muara sungai utara kota, serta mengimbau semua penyintas untuk mencari mereka. Dazuang seketika melihat harapan. Dia segera memberitahu berita baik ini kepada orang tua melalui walkie-talkie. Awalnya orang tua tersebut menyatakan bahwa dia sulit bergerak, tidak bisa pergi bersama Dazuang. Namun atas bujukan kuat dari Dazuang, akhirnya orang tua itu setuju untuk berangkat bersama pada hari berikutnya. Namun keesokan harinya saat Dazuang datang ke rumah orang tua itu, dia terkejut mendapati orang tua itu telah minum obat bunuh diri. Hanya meninggalkan selembar catatan terima kasih. Ternyata orang tua itu tahu jelas bahwa dia akan menjadi beban bagi Dazuang. Jadi dia akhirnya memilih untuk melepaskan dirinya. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada jenazah orang tua itu, Dazuang membawa kucing kecilnya dan mulai menuju dermaga. Berencana naik kapal pesiarnya menuju kamp pengungsian di muara sungai. Saat dia mengendarai mobilnya ke sebuah pintu keluar jalan tol,